Saya absen dulu ya. Silakan direspon jika namanya dipanggil. Deborah Erma Kesumawati. Halo? Suara saya terdengar kan? Kedengaran Ibu. Oke. Iya sih, kedengaran. Dia Ayu Primastuti. Hadir Ibu. Sarah Fauzia. Belum ada. Anita Rahman Paktiwi. Hadir, Bu. Sylvia Yuni Trianingsih. Malako Malasari. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Anissa Rahma Apriliani. Hadir, Bu. Travelina Endi Pratiwi. Bu. Lulu Ilmaknun. Hadir, Bu. Safety Berta Kristina. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir Ibu. Ayodia Al-Zahra. Hadir, Bu. Roida Hotmauli Simorangkir. Fahmi Rizky Fadilah. Florita Ningsi Boru Sibuea. Ananda Sela Rahayu. Hadir, Ibu. Putri Lestari Junaidi. Hadir Ibu. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana. Hadir, Bu. Az-Zahra. Hadir, Bu. Arta Junita. Az-Zahira Salsabila Arif. Ananda Maharani. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia Wafa Khairiyah. Hadir, Bu. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Teguh Setiawan. Hadir, Bu. Siti Azkia Zahra. Hadir, Bu. Ilmi Aulia Robbani. Hadir, Selinia Melinda. Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Ibu. Anita Hayatun Nufus. Deborah Erma Kesumawati. Deborah hadir, Bu. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang tidak hadir 9. Ada yang belum di absen? Kayaknya ini jumlahnya harusnya 37,9, 28. Ini lebih. Ada yang belum di absen? Ada yang belum respon? Roida, Bu. Ibu Satu-satu. Salsabila, Bu. Satu-satu ya. Siapa? Salsabila. Kemudian Roida Hotmauli Simorangkir, Bu. buka sianya nggak? Nomor berapa sih? Roida. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Oke. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke. Ini di pertemuan kita yang ketiga, kita akan mempelajari tentang hubungan struktur dengan aktivitas senyawa penekan sistem secara pusat ya.
Baik, jadi apa itu senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas menekan sistem saraf pusat adalah senyawa yang menghambat aktivitas sistem saraf pusat ya. Berdasarkan efek farmakologisnya itu ada 5 golongan: anestetik sistemik, sedatif, dan hipnotik, relaksan pusat, obat antipsikotik, dan obat anti kejang. Ini kelimanya akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Baik, yang pertama yang bersifat anestetik sistemik. Jadi biasanya senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas anestetik sistemik adalah senyawa yang dapat menekan aktivitas fungsional sistem saraf pusat. Ini suara saya terdengar jelas ya? Menekan aktivitas sistem saraf pusat sehingga menyebabkan kehilangan kesadaran, menimbulkan efek analgesik dan relaksasi otot serta menurunkan aktivitas refleks. Kemudian bagaimana mekanisme kerja anestetik sistemik? Dia secara struktur kimia, secara sifat fisika kimia, dan secara efek farmakologis. Golongan anestetik ini variatif ya, jadi struktur kimianya bervariasi. Tidak, kalau misalkan kalian ingat pengelompokan struktur terhadap hubungannya dengan aktivitas farmakologi gitu ya, ada golongan yang struktural, non struktural, spesifik. Bentar. Sifat yang variatifnya ini kemudian menunjukkan bahwa dia tidak selektif ya. Biasanya kalau strukturnya tidak selektif, kemudian sangat variatif gitu ya, maka biasanya dia tidak bekerja secara selektif. Jadi spektrumnya luas. Aktivitasnya tidak ditentukan oleh sifat fisika kimia dan bukan oleh interaksinya dengan reseptor spesifik. Karena yang kemudian ditimbulkan adalah efek yang secara sistemik, jadi semua total. Sehingga secara teori, bagaimana mereka bisa menimbulkan efek anestetik sistemik, ini ada dua pendekatan yang bisa kita lihat, baik dari teori fisiknya maupun teori biokimianya ya. Kalau dari interaksi fisik, ini kita bisa golongkan menjadi tiga kelompok: teori lemak, teori ukuran molekul, dan teori klatrat ya. Baik, teori yang pertama, teori lemak, ini disampaikan oleh peneliti Overton dan Meyer di tahun 1899, memberikan 3 postulat yang berhubungan dengan efek anestesi, yang kemudian kita mengenal dengan teori lemak. Yang pertama, bahwa senyawa kimia yang tidak reaktif dan mudah larut dalam lemak, seperti ether, hidrokarbon, dan hidrokarbon halogenasi, itu dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Jadi senyawa-senyawa yang memang sifatnya itu mudah larut dalam lemak, dia mudah bergeraknya masuk ke dalam tubuh kita. Efeknya terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak tentu ya, dan sel saraf ini termasuk dalam sel-sel yang banyak mengandung lemak. Jadi obat-obat yang mudah larut lemak ini tentu saja punya probabilitas untuk bisa sampai ke tempat-tempat yang memang banyak mengandung lemak. Salah satunya adalah sel saraf. Kemudian tingkat efisiensi anestesinya atau hipnotiknya ini akan tergantung pada koefisien partisi lemak air atau distribusinya. Jadi senyawa ini akan lebih banyak terdistribusi di fase lemak kah atau di fase air jaringannya kah gitu. Kalau misalkan dia banyak di fase lemaknya, kemungkinan efisiensi anestesinya akan lebih tinggi gitu ya dibanding dengan yang di fase air. Jadi kalau di fase lemaknya lebih banyak, artinya jumlah senyawa atau jumlah dosis yang kecil ini bisa memberikan efek yang lebih besar dibandingkan yang memang
koefisien distribusinya lebih banyak di fase air, maka kita membutuhkan lebih banyak senyawa untuk bisa mencapai dosis yang dibutuhkan di sel saraf untuk bisa menekan aktivitasnya. Ya, ini juga menerangkan bagaimana teori ini juga baru sebatas menerangkan afinitasnya gitu. Jadi kemarin waktu di awal pertemuan saya selalu menyatakan bahwa efek aktivitas biologi itu akan muncul setelah ada interaksi, setelah ada afinitasnya suatu senyawa terhadap reseptornya. Nah, ini salah satu bentuk dari apa yang saya sampaikan waktu itu ya, bahwa si senyawa-senyawa yang memiliki afinitas lemak dalam praktisi dan lemak lebih baik ini akan menjadi apa namanya start awal gitu ya, start awal aktivitas biologinya. Walaupun belum tentu bahwa senyawa yang kemudian memiliki koefisien partisi lemak yang lebih tinggi itu akan menimbulkan efek anestesi, belum tentu. Jadi bisa jadi walaupun dia punya sifat lebih larut dalam lemak, bisa masuk ke dalam sel saraf secara dalam jumlah yang banyak, tetapi efek penekan sarafnya tidak muncul gitu karena memang dia tidak bekerja untuk menimbulkan efek itu. Tetapi senyawa yang tidak dapat larut atau tidak memiliki partisi yang baik dalam lemak tentu walaupun dia punya efek anestesi sebetulnya, tapi dibutuhkan dosis atau jumlah tertentu ya untuk bisa menimbulkan efek tersebut. Nanti yang baru hadir diingatkan aja saya di belakangnya. Baik, sekarang bagaimana tentang TW ukuran molekul gitu. Ini dideliverkan lebih apa namanya lebih muda ya, tahunnya lebih maju di tahun 1900-an. Dia mengemukakan bahwa beberapa bahan anestesi yang tidak reaktif itu dapat menimbulkan efek anestesi sistemik karena ada hubungan yang mendasar antara sifat molekul dan efek penekan sistem saraf pusat. Hubungannya ini dipengaruhi oleh tetapan volume molekul suatu senyawa dengan tidak adanya kemampuan untuk menimbulkan anestesi. Jadi karena volume molekul, jadi kan molekul itu punya struktur 3 dimensi ya. Kalian mengenal ada yang namanya struktur bulky. Nah, struktur bulky itu sebetulnya mungkin ikatannya saking panjangnya atau ikatannya bisa membentuk struktur konformasi 3 dimensi yang lebar, yang besar gitu, yang volume besar. Maka itu kita catatkan sebagai molekul besar. Nah, biasanya ada ukuran tertentu sehingga dia bisa namanya apa ya, bisa masuk gitu ya, masuk ke dalam sel-sel tertentu gitu. Nah, ini akan berkaitan dengan efektivitasnya kembali. Nah, kemudian di tahun 1961 ada teori anestesi baru yang kemudian penekanannya itu tidak hanya pada fase lemak, tapi kita mengenalnya dengan teori klatrat ya, atau teori air. Obat anestesi yang berupa gas atau larutan itu mudah menguap dan bersifat inert seperti xenon dan kloroform. Senyawa-senyawa ini memiliki potensi yang sama dan hanya berbeda pada kemampuan untuk mencapai reseptornya. Dan pada percobaan in vitro, kedua senyawa ini dalam lingkungan air itu dapat membentuk mikrokristal hidrat atau yang kita sebut klatrat yang stabil. Jadi struktur kloroform atau struktur xenon ini dalam lingkungan berair, kloroform itu kan miscible ya, tidak immiscible ya dengan air, dia tidak bercampur baik dengan air, tetapi molekulnya itu dapat membentuk mikrokristal hidrat yang stabil. Jadi si airnya itu akan menjadi kristal-kristal yang terjerat, bukan terjerat ya, terjerambat, istilah apa itu ya, akan berada lah di tengah-tengah ikatan molekul si kloroform gitu, itu namanya mikrokristal dan itu sifatnya stabil. Nah, seorang peneliti bernama Pauling itu menganggap bahwa secara in vivo xenon dan kloroform itu akan menduduki ruang-ruang yang berisi molekul air, kemudian bersama-sama dengan rantai samping protein dan solut-solut mengubah struktur media air yang lainnya sehingga lebih terorganisasi, distabilkan oleh ikatan van der Waals membentuk mikrokristal hidrat. Ikatan van der Waals itu ikatan antara
bukan ikatan kovalen seperti yang pada kimia ya, pada ikatan senyawa, tapi ikatan van der Waals itu masuk ikatan lemah antara dipol-dipol yang dipengaruhi oleh dipol-dipol dalam satu gugus fungsi gitu ya. Nah, ikatan van der Waals ini biasanya sangat berkaitan erat dengan mempengaruhi rangsangan elektrik ini yang kaitannya dengan van der Waals ini. Jadi kalau kalian flashback ke belakang di kuliah-kuliah awal itu beberapa sifat ikatan kimia itu kan ada ikatan kovalen, ikatan ionik. Nah, yang terakhir itu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals itu ikatan paling lemah sebetulnya. Tetapi dia dapat menimbulkan dapat menjadi perantara hantaran listrik yang diperlukan untuk memelihara kesadaran mental sehingga terjadi efek anestesi. Gitu ya. Jadi kalau ikatan kovalen sifatnya tidak akan bisa diputuskan, membutuhkan energi besar untuk memutus ikatan kovalennya. Tapi kalau ikatan van der Waals ini mudah diganggu, tapi juga mudah terbentuk. Jadi tidak sampai berikatan satu sama lain, tapi hanya berdekatan karena memainkan dipol antar atom gitu ya. Di tahun 63 ini seorang peneliti lain yang bernama Quastel juga mencetuskan teori perubahan biokimia. Dia menjelaskan bagaimana mekanisme kerja anestetik secara sistemik itu bisa dimunculkan sebagai akibat dari aktivitas biokimia, yaitu dengan teori penghambatan oksidasi. Jadi melalui percobaan in vitro, senyawa anestetik sistemik ini menekan uptake oksigen di otak dengan cara menghambat oksidasi koenzim NADH, nikotinamid adenin dinukleotida menjadi NAD+. Ini sebetulnya sequencing bagaimana cascading senyawa-senyawa di dalam tubuh manusia. Jadi ada NADH, ada yang lain-lain, dan sebetulnya reaksi aktivitas biologi itu mekanismenya juga melibatkan hal ini gitu. Jadi kalau di sini kemudian dia memperkenalkan sebuah teori biokimia yang kemudian terlihat adanya mekanisme cascading perubahan gitu ya, perubahan koenzim. Nah, ini bisa jadi gitu, sangat mungkin gitu. Jadi salah satunya misalkan dengan menghambat oksidasi koenzim NADH dan NAD+. Nah, apa kemudian dampaknya dari penghambatan terhadap oksidasi koenzim NADH ini? Dia menimbulkan penekanan fungsi siklus asam sitrat. Karena NAD terlibat dalam proses dekarboksilasi oksidatif dalam siklus asam trikarboksilat. Siklus Krebs ya. Karena oksidasi NADH ini juga dikontrol oleh proses fosforilisasi ADP menjadi ATP. ATP ini adalah sumber energi dalam tubuh manusia dalam bentuk ATP. Maka anestetik sistemik akan menghambat proses fosforilisasi oksidatif. Jadi dia menghambat sequencing cascading lainnya gitu. Jadi kalau tadi awalnya hanya menghambat NADH, tapi kemudian efeknya itu akan berkelanjutan gitu pada proses-proses yang lain. Yang pada akhirnya semua cascading proses ini akan menyebabkan penurunan aktivitas sistem saraf pusat, dan itulah yang kita sebut dalam kondisi anestesi. Berdasarkan cara pemberiannya, anestesi ini dibagi menjadi dua kelompok, ada inhalasi dan ada intravena. Yang inhalasi biasanya apa? Biasanya senyawa-senyawa yang mudah menguap ya, yang jenis organik gitu ya, misalkan tadi kloroform kalau memang digunakan, tapi kloroform sudah jarang digunakan untuk manusia sebetulnya. Walaupun dia anestesi yang menggunakan inhalasi ini kan karena dia organik, jadi dia punya sifat mudah meledak sebetulnya, jadi penanganannya perlu hati-hati. Kemudian tapi kemudian masih digunakan, kenapa? Karena memang pertama onsetnya akan cepat ya. Onsetnya akan cepat, dia langsung mendepresi pernapasan gitu ya, dan ini yang mempengaruhi sequencing kerja lainnya. Kemudian mengaturnya lebih mudah karena tingkat dosis kadar obatnya itu akan mempengaruhi tingkat kedalaman anestesinya. Jadi seorang dokter anestesi dia bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi, dan dia bisa memilih jenis dan dosisnya tentu saja yang diberikan gitu, dengan controlling dia selama proses proses operasi berlangsung. Jadi kalau memang dibutuhkan extend, kalau gas ini kan gampang ya, tinggal diberikan dalam jumlah yang terukur gitu ya.
Nah, ini apa namanya, efek sampingnya ada, tentu saja setiap obat pasti ada efek sampingnya. Untuk anestesi inhalasi ini beberapa efek sampingnya misalkan mual, takikardi gitu ya, aritmia jantung, depresi pernapasan. Jadi berhubungan ketika pernapasannya kita depresi maka pasti akan berpengaruh pada kerja jantungnya gitu. Jadi itu sudah efek samping yang memang terprediksi gitu ya. Nah, efek samping lainnya karena sifat senyawa-senyawa ini adalah toksik seperti kloroform itu karsinogenik, hepatotoksik, nefrotoksik. Eh, jadi memang penggunaannya lebih selektif lagi. Ini contoh anestesi inhalasi yang masih digunakan, siklopropan, etilen, dan nitrogen oksida gitu ya. N2O ini kita sebut juga senyawa tawa ya kalau pernah dengar. Jadi biasanya apa namanya, efek sampingnya itu mudah membuat tertawa ya, nitrogen oksida ini. Ini senyawa-senyawanya dengan strukturnya bisa kalian lihat. Ada turunan eter, isofluoran, metoksifluoran, N-fluoran, vinyl eter, dietil eter. Ada juga turunan hidrokarbon terhalogenasi, kloroform, etil klorida, halotan, dan tilfluorometanol. Ini mungkin yang, tapi penggunaannya pasti dipilih ya. Sehingga saya tahu kloroform sih udah jarang juga sih digunakan untuk anestesi medis ya. Jalur pemberian lainnya melalui intravena. Jadi kalau melalui intravena tentu saja seperti halnya pemilihan pemilihan cara intravena ini adalah dia bekerja sangat cepat, menghilangkan kesadaran dengan cepat, tetapi juga masa kerjanya yang singkat. Karena apa? Karena kan akan di metabolisme ya, tubuh akan metabolisme. Jadi untuk operasi yang waktunya cukup lama, ini biasanya dilakukan kombinasi dengan anestetik sistem lain atau sistem inhalasi misalkan. Efek sampingnya cukup berat biasanya kalau udah intravena itu, yang namanya intravena kita masukkan obat secara langsung ke pembuluh darah, maka perlu hati-hati dengan toksisitasnya dan efek sampingnya gitu, karena biasanya dia kalau intravena kan sifatnya sistemik juga ya. Jadi kalaupun misalkan senyawa ini eh, punya efek samping yang besar itu cukup cukup beresiko juga ya, misalkan ke aritmia jantung, spasme gitu, hipotensi. Kalau mual dan pusing ini efek samping yang umum sebetulnya, apalagi untuk anestesi gitu ya. Apa saja yang biasa digunakan untuk intravena? Ini ada senyawa turunan barbiturat dan sikloheksanon. Contohnya ketamin. Ini ketamin banyak dipakai untuk hewan biasanya ya. Manusia juga dipakai, tapi kalau manusia, kalau misalnya memang perlunya sedikit, ini biasanya kita gunakan barbiturat, golongan barbiturat ya. Metohexital, diamital, dan tiopental. Ini gugus fungsinya. Bisa kalian lihat bahwa senyawa-senyawa turunannya ini hanya berbeda di gugus sampingnya. Backbone-nya tetap. Ini kalau ngeliat dari strukturnya, dia kemungkinan bersifat apa? Mudah larut dalam lemak ataukah mudah larut dalam air? Lemak ya, misalnya keton ini membuat dia mudah larut dalam lemak. Oke, selain anestesi sistemik, ada lagi golongan aktivitas, kelompok aktivitas biologis lainnya, yaitu yang punya efek sedatif dan hipnotik gitu ya. Dia menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek sedasi lemah sampai tidur pulas. Jadi kalau sedasi itu biasanya dia ditidurin gitu ya. Jadi kalau misalnya operasi-operasi yang biasanya kecil itu biasanya cukup ditidurkan si pasiennya, tidak sampai diberikan anestesi sistemik kecuali ada pertimbangan lain gitu ya. Kenapa? Karena bahaya dari sistemik ini agak susah gitu, agak beresiko untuk ditangani, apalagi untuk
golongan kelompok geriatri atau orang tua atau sebaliknya bayi dan anak-anak. Jadi mereka biasanya lebih menggunakan sedatif pilihan pertamanya. Sedatif itu apa? Sedasi gitu ya. Sedatif itu senyawa yang menimbulkan sedasi. Sedasi sendiri adalah suatu keadaan terjadinya penurunan kepekaan terhadap rangsangan dari luar karena ada penekanan sistem saraf pusat yang ringan. Dalam dosis yang lebih besar, sedatif ini bisa berfungsi sebagai hipnotika, yaitu dapat menyebabkan tidur pulas gitu ya. Sedatif digunakan untuk menekan kecemasan yang diakibatkan oleh ketegangan emosi dan tekanan kronik yang disebabkan oleh penyakit atau faktor sosiologis. Misalkan untuk menunjang pengobatan hipertensi, mengontrol kejang, menunjang efek anestesi sistemik. Tadi disampaikan bahwa anestesi sistemik biasanya kalau obat-obat intravena karena onsetnya sebentar, dia butuh pensupport lain gitu, biasanya digunakan obat-obat sedatif. Atau sedatif ini sering diberikan pada kondisi terapi komplement untuk pengobatan ya, karena misalkan orang hipertensi biasanya dibikin tidur gitu, dibikin istirahat supaya tensinya turun atau terkendali. Juga yang kejang gitu, yang punya epilepsi ini biasanya diberikannya golongan sedatif. Sementara hipnotik ini biasanya kita gunakan pada kondisi pengobatan gangguan tidur atau insomnia. Apa itu efek sampingnya? Sudah jelas ya kalau efek sampingnya dari obat-obat ini adalah ngantuk ya, ngantuk. Kemudian nggak seger gitu pas bangun tuh kita merasa lemes gitu ya, karena memang efek obatnya, efek sisaan obatnya. Dan pada kondisi dosis yang lebih tinggi dia bisa menimbulkan koma dan kematian. Kenapa? Karena dia terjadi depresi pusat medula di vital otak. Dan pengobatan jangka panjang ini bisa menyebabkan toleransi dan ketergantungan, kecanduan. Bagaimana mekanisme kerjanya? Secara umum golongan sedatif hipnotik ini bekerja dengan mempengaruhi fungsi pengaktifan retikula, rangsangan pusat tidur, dan menghambat pusat fungsi aurosal. Beberapa obat sedatif hipnotik seperti turunan alkohol, aldehid, dan karbamat itu adalah senyawa yang berstruktur tidak spesifik dan kerjanya dipengaruhi oleh sifat fisika kimia. Meskipun variasi strukturnya banyak, tapi biasanya ada dua gambaran yang umum yang sama. Yang pertama dia punya gugus yang melibatkan ikatan hidrogen, dan yang kedua punya gugus yang dapat menurunkan tetapan dielektrik air ya. Modifikasi tetapan dielektrik dan struktur biopolimer dari air yang mengelilinginya menyebabkan perubahan konformasi makromolekul. Dan hal ini berhubungan dengan peran fisiologisnya. Jadi struktur turunan barbiturat itu mirip dengan timin, dapat berinteraksi melalui ikatan hidrogen dengan gugus adenin dari banyak makromolekul. Seperti FAD dan NADH. Ini kalian harus baca teori-teori sebelumnya ya. Apa itu timin, apa itu adenin. Mereka kan temenan ya, timin, adenin ini. Jadi karena strukturnya mirip dengan timin, ini tubuh bisa salah mengidentifikasi. Jadi yang harusnya berikatan atau berinteraksi dengan timin, dia berinteraksi dengan obat ini. Dan ini akan mempengaruhi proses biokimia selanjutnya. Sedatif hipnotik yang banyak digunakan secara luas itu masih berada di kelompok turunan barbiturat dan benzodiazepin. Adalah struktur spesifik. Nah, ini mulai struktur spesifik ya. Jadi kalau yang tadi sistemik kita belajar untuk efek sistemik ini bisa dikatakan strukturnya non spesifik gitu ya. Walaupun si barbiturat juga digunakan untuk sistemik intravena ya. Tetapi ternyata barbiturat dan benzodiazepin ini punya struktur spesifik. Dan kerjanya dipengaruhi oleh ikatan dengan reseptor spesifik. Di sini ada dua tadi ya ikatannya, ikatan hidrogen dan yang mempengaruhi dielektrik air. Biasanya mempengaruhi dielektrik air itu ikatan van der Waals juga ya. Ikatan hidrogen itu ikatan yang ikatan andalan ya. Jadi kalau kita mengembangkan obat itu biasanya secara informatik, secara bioinformatik, secara in silico itu yang dilihat adalah terbentuk nggak ikatan hidrogen antara senyawa analit dengan reseptor targetnya. Itu yang dilihat.
Walaupun tidak selalu seperti itu ya, tapi salah satu jenis ikatan yang kita perhatikan adalah hidrogen. Oke. Bagaimana turunan benzodiazepin dan barbiturat itu dia bekerja dengan menurunkan norepinefrin, serotonin, dan lain-lain amin biogenik di otak yang kemungkinan bertanggung jawab pada beberapa efek farmakologisnya. Dari studi biokimia dan elektrofisiologis, turunan benzodiazepin ini mengikat reseptor spesifik di otak dan meningkatkan transmisi sinaptik GABAergic ya, dengan meningkatkan aliran klorida pada membran postsinaptik. Ini sebetulnya lebih enak melihat gambaran skematiknya kalau kalau teman-teman menemukan ya. Jadi mungkin bisa dicari referensinya, cari gambaran skemanya gitu, lebih mudah menghafalnya. Hubungan struktur dan aktivitasnya ini dari hasil penelitian Hans dan kawan-kawan diketahui bahwa ada hubungan parabolik antara perubahan struktur sedatif hipnotik atau sifat lipofilnya dan aktivitas penekan saraf pusatnya. Jadi efek menekan saraf pusat yang idealnya tercapai bila senyawa mempunyai nilai koefisien partisi oktanol air optimal 100 atau log P-nya 2. Jadi koefisien kelarutan antara oktanol dan airnya itu optimal 100 atau log P sama dengan 2. Dan struktur sedatif atau hipnotik yang tadi disebutkan di atas, baik itu golongan benzodiazepin maupun barbiturat ini memiliki karakteristik ini gitu. Ini contoh cara menetapkan nilai apa namanya log P-nya ya, koefisien partisinya. Yang kita lihat apa ini sebetulnya ada ininya, ada pedomannya, ada guideline-nya ya, bagaimana cara kita menghitung log P. Jadi kita melihat ikatan V dan beberapa ikatan lain yang bersifat polar ya. Golongan pertama turunan barbiturat ini merupakan sedatif yang banyak digunakan secara luas sebelum diketemukan turunan benzodiazepin. Jadi kalau dilihat ternyata turunan barbiturat ini dikembangkan lebih dulu dibanding benzodiazepin. Barbiturat bekerja sebagai penekan pada aksis cerebrospinal dan menekan aktivitas saraf, otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Turunan barbiturat ini dapat menghasilkan derajat depresi yang berbeda, yaitu sedasi, hipnotik, atau anestesi tergantung pada struktur senyawa, dosis, dan cara pemberiannya. Ini contoh beberapa senyawa yang digolongkan dalam sedatif dan hipnotik. Jadi ada asam barbiturat yang tidak tersubstitusi, kemudian ada alkohol, diureida asiklik, ini dengan nilai P-nya, nilai Pauling-nya. Untuk menghitung nilai Pauling-nya. Baik, bagaimana mekanisme kerjanya? Turunan barbiturat ini bekerja dengan menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan deaktivasi korteks cerebral. Hubungan struktur dan aktivitas dari senyawa barbiturat dan benzodiazepin ini sudah diterangkan oleh Sandberg di tahun 1951 bahwa turunan asam barbiturat ini sifatnya secara general dia bersifat asam lemah dan memiliki nilai koefisien partisi dengan batas tertentu. Namun ketika disubstitusi keasamannya ini membentuk sifat keasamannya ini kemudian akan membentuk tautomerit triokso yang sukar terionisasi sehingga mudah menembus sawar darah atau otak, karena kalau sudah triokso O-nya 3 itu biasanya dia semakin memiliki sifat nonpolar ya, mudah terabsorpsi oleh lemak.
sehingga kemampuan menembus membran lemak yang relatif lebih rendah. Kok jadi lebih rendah? Sebentar. Kalau dia punya banyak gugus O, triokso, suka terionisasi iya, sehingga mudah menembus sawang darah otak dan menimbulkan efek penekan sistem saraf. Oh benar ya. Jadi si bentuk tautomerinya ini akan membuat dia menjadi lebih banyak terpartisip pada kondisi oktanol atau lemak, dan ini akan menyebabkan dia mudah menembus membran lemak dan menimbulkan efek penekan sistem saraf. Sementara kalau turunan yang tidak tersubstitusi itu dia membentuk tautomeri yang mudah terionisasi sehingga akan lebih mudah larut di air dibandingkan dengan lemak. Otomatis menyebabkan sifatnya sukar menembus membran lemak gitu ya. Dan kalau tidak bisa menembus membran lemak, dia tidak punya efek penekan sistem saraf pusat. Karena tadi teori yang pertama untuk anestesi itu dia harus bisa memiliki sifat mudah masuk ke bagian lemak ya, mempunyai partisi lemak yang lebih tinggi. Ini contoh substitusi yang membuat dia lebih bersifat asam. Ya, jadi kalau dia lebih bersifat asam, hanya ini akan menyebabkan dia mudah terionisasi, dan kalau mudah terionisasi dia akan lebih mudah larut dalam air dibanding dengan lemak. Ya, sulit melewati membran lipofil sistem saraf pusat, sehingga tidak mungkin juga bisa menimbulkan efek penekan sistem saraf pusat. Jadi dari apa yang disampaikan pada saat-saat sebelumnya, kita bisa ambil keputusan, kita bisa menginterpretasi bagaimana aktivitas turunan barbiturat ini. Yang pertama, masa kerja obat itu terutama tergantung pada substituen di posisi 5. Tadi posisi 5 itu yang bercabang gitu ya, yang akan mempengaruhi lipofilitasnya. Kemudian aktivitas hipnotiknya akan meningkat dengan meningkatnya lipofilitas, dan aktivitas optimum dicapai bila jumlah atom C pada kedua substituen itu antara 6 dan 10. Tadi kembali pada prinsip volume. Kalau dia terlalu bulky, nggak bisa juga lewat. Bila jumlah atom C ditingkatkan, aktivitasnya akan menurun. Tadi ini berkaitan dengan bulky atau sifat volume molekulnya. Pada seri yang sama, isomer dengan rantai cabang yang punya aktivitas lebih besar dan masa kerja yang lebih singkat. Senyawa dan percabangan yang lebih banyak aktivitasnya lebih besar. Contohnya pentobarbital, dia aktivitasnya akan lebih besar dibandingkan amobarbital. Kemudian pada seri yang sama, analog alil, alkenil, dan sikloalkenil ini menyebabkan dia memiliki aktivitas yang lebih besar dibanding dengan analog jenuh dengan jumlah atom C yang sama. Tahu ya, gugus jenuh, gugus fungsi jenuh kayak apa? Kita lanjutkan. Substituen alisiklik dan aromatik ini biasanya memberikan aktivitas yang lebih besar dibanding substituen alipatik dengan jumlah atom C yang sama. Aromatik jelas dia ikatan atom halogen juga pada substituennya ini dapat meningkatkan aktivitasnya, karena halogen ini bisa menyebabkan dia lebih kehilangan sifat polaritasnya, jadi lebih lipofilik. Ini jelas di poin F, pemasukan gugus-gugus yang bersifat polar akan menyebabkan penurunan aktivitas jelas ya, karena tadi prinsipnya
Semakin dia bersifat lipofil, dia semakin memiliki aktivitas yang besar. Kemudian ventilasi pada gugus N atau N3 itu akan meningkatkan kelarutan dalam lemak. Nah, kalau meningkatkan kelarutan dalam lemak, maka efek penekan sistem saraf pusatnya akan semakin besar. Namun ternyata ketika jumlah atom C-nya dibuat lebih besar, itu akan kembali meningkatkan itu akan kembali artinya sifat melarutkan dalam lemaknya, sifat terintegrasi dalam lemaknya akan semakin besar, tapi ada batas tertentu di mana toleransi seberapa besar sifat lipofiliknya itu bisa diterima. Karena kalau lebih dari itu dia juga tidak bisa masuk dalam membran sel sarafnya untuk kemudian memberikan aktivitas penekanan sistem saraf pusat. Penggantian atom O dengan S ini akan menyebabkan onset lebih cepat, namun masa kerjanya lebih singkat. Ya, stereoisomer yang kemarin berkaitan dengan kiralitas ini akan menyebabkan munculnya aktivitas yang lebih kurang sama, tapi mungkin tingkat keaktifannya seberapa besar. Oke, nah ini pembagian kelompok turunan barbiturat ini dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan durasi kerjanya ya. Ada yang 6 jam atau lebih, ada 3 sampai 6 jam, ada setengah sampai 3 jam, dan ada yang sangat pendek, setengah jam gitu ya. Ini senyawanya tadi sudah saya berikan di awal, bentuk strukturnya dan turunan-turunannya. Baik, yang kedua, turunan benzodiazepin. Sebelumnya ada mau ditanyakan dulu nggak ya dari yang barbiturat? Belum, Bu. Suara saya kecil ya? Iya, Bu. Dari Oh, kayaknya kenapa? apa di saya doang ya, Bu? Kecil ya. Oh, kenapa nggak komen? Ini sekarang gimana? Masih kecil? Ini Ibu barusan ngomong segede gitu. Hmm. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ya dengan turunan benzodiazepin. Ini juga termasuk golongan yang banyak digunakan untuk sedatif hipnotik ya, karena efektivitasnya dan batas keamanannya lebih besar dibandingkan turunan sedatif hipnotik lain. Ini artinya apa? Artinya dia punya window dosis yang lebar. Kalau window dosisnya lebar, ini bisa dimainkan. Artinya kalau anestesi gitu ya, dokter anestesi, dia kan akan memperhitungkan kondisi pasien dengan obat yang akan diberikan serta fungsinya, tujuannya, berapa lamanya, durasi waktunya. Nah, pilihan obatnya ini akan memperhatikan kondisi fisik dari personal pasiennya gitu. Nah, kalau misalkan dia punya Windows dose yang lebar, artinya dia punya ruang pemilihan yang lebih luas dengan dosis yang lebih tinggi karena pengen durasi yang lebih panjang, tapi efek sampingnya masih bisa terkendali. Itu yang disenangi gitu ya. Kalau yang window dose-nya pendek atau sempit, itu dia tidak punya banyak pilihan karena begitu kita naikkan dosisnya untuk masa kerja anestesi yang lebih lama, efek sampingnya juga signifikan bertambah gitu dan itu akan menyulitkan pengendaliannya. Apalagi kondisi pasiennya misalkan sudah tidak cukup baik gitu ya, itu juga sangat memberatkan pemilihan obat anestesinya.
Bagaimana mekanisme kerja turunan benzodiazepin ini? Dia ternyata menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak sama seperti barbiturat ya, dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan terjadi deaktivasi korteks cerebral. Ini turunan benzodiazepin dia meningkatkan transmisi sinaptik dari GABAergic dengan cara meningkatkan aliran klorida pada membran postsinaptik dan menurunkan pergantian norepinefrin, katekolamin, serotonin, dan lain-lain. Norepinefrin, katekolamin, dan serotonin ini adalah senyawa-senyawa biokimia di dalam tubuh yang sebagai neurotransmitter. Jadi dia neurotransmitter itu sebagai media ya, media kerja saraf gitu. Jadi aktivitas saraf ini kemudian nanti akan disupport oleh namanya neurotransmitter gitu. Nah, ini senyawa-senyawanya. Turunan benzodiazepin ini dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu 1,4 benzodiazepin 4 oksida dan 1,4 benzodiazepin 4 keton. Ini keton biasanya on itu ya, atau ester. Di sini tidak ada ininya ya, tidak ada strukturnya, jadi kita tidak bisa lihat. Tapi kalau dari turunan ininya, oksida pasti ada gugus O-nya dan keton. Kalau keton tahu ya, karbonil gitu, ada gugus karbonilnya gitu ya. Kalau oksida kan O belakangnya. Kalau ini ada gugus karbonilnya. Ini jenis-jenis obatnya. Kalau dari kelompok 1,4 benzodiazepin 4 oksida, ini contoh obatnya adalah klordiazepoxid HCl. Tapi kalau dari golongan satunya lagi, ini cukup banyak. Ada diazepam, flurazepam, clonazepam gitu ya, oxazepam, dan lain-lain. Ini masih obat-obat yang disebutkan di poin B ini banyak digunakan sebagai obat-obat untuk keluhan-keluhan ringan seperti susah tidur atau memang orang yang dalam pengobatan yang harus tidur gitu. Ini biasanya diazepam diberikan. Nah, kemudian ada juga bagaimana sih hubungan struktur dan aktivitasnya kalau kita mau mengembangkan obatnya gitu, modifikasinya pada bagian apa gitu. Modifikasi pada cincin struktur turunannya ini dijelaskan sebagai berikut. Modifikasi pada yang pertama adalah modifikasi pada cincin A. Pemasukan penarik elektron dengan halogen ya Cl, Brc, Cf, NO2 pada posisi 7 dapat meningkatkan aktivitas. Sedang memasukkan gugus pendorong elektron pada posisi tersebut akan menurunkan aktivitas. Nah, ini kalian harus melihat strukturnya ya, karena di sini tidak dijelaskan nih strukturnya pada handout ini. Nanti kalian cari strukturnya seperti apa, gambarkan, kemudian digambarkan modifikasinya di mana letak-letaknya. Bisa kan ya cara menghitung 8, 9, 7 gitu ya. Cari strukturnya, kemudian gambarkan dan masukkan ininya substituennya. Kemarin rasanya saya juga ada minta kalian mencari struktur ya. Sudah dicari belum? Yang dari situs itu ya, Bu ya? Dan dari PubChem sudah dicari belum? Belum. Belum. Nanti dicari ya. Kan saya berikan handoutnya, kalian lengkapi dengan strukturnya. Karena kalau nggak digambarkan strukturnya, itu kalian akan kesulitan sih. Menurut saya akan kesulitan untuk memahaminya. Jadi nanti misalkan dalam UTS-nya saya akan berikan satu struktur, ini termasuk golongan apa, bagaimana mekanisme kerjanya, modifikasi turunannya seperti apa, gitu ya. Jadi mungkin saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi saya akan gambarkan strukturnya, ini apa. Ini juga yang kedua adalah modifikasi pada cincin B. Tadi cincin A, cincin B-nya kan tidak bisa dilihat di sini ya sekarang ya. Jadi kalian coba lihat ya, kebetulan di handout-nya juga tidak ada. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, ini ada sih di sini ya, benzodiazepin.
ini memang dia ada siklik 1, 2, 3. Maka cincin pertamanya yang mana, keduanya yang mana, ketiganya yang mana nanti disesuaikan. Biasanya pemilihan nomor cincin itu ada aturan mainnya, sebetulnya itu kimia organiknya ya. Saya juga mungkin harus melihat lagi. Biasanya yang dijadikan nomor 1 adalah yang banyak substituen apa namanya, gugus lainnya. Misalkan ini kalau ini kan C semua ya, C, 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 C. Nah ini ada N-nya 2. Ini ada N-nya berapa? 3 gitu. Biasanya dipilih yang ada N-nya. Terus yang kedua, jumlah siklonya yang banyak apa yang kecilnya. Kalau ini kan penta ya, 5 ya. Ini 6. Estazolam, alprazolam, thiazolam, midazolam. Kalau alprazolam ini ada di cincin R3. Dengan ini R1, ini berarti ini R1, R2, R3. Ini kemudian Cl, dia akan terikat di cincin ini. 7 Cl di sini gitu ya. Kemudian H-nya di sini, ini juga diganti dengan H, itu menjadi estazolam. Tapi kalau H di sini diganti dengan CH3, maka dia menjadi alprazolam. Perhatikan dosisnya berbeda. Perhatikan dosisnya lebih kecil ya. Adanya gugus halogen, tadi diingat bahwa dengan adanya gugus halogen, dia akan meningkatkan kelarutan sifat lipofilitasnya sehingga efektivitasnya akan lebih tinggi. Makanya dosisnya lebih kecil. Tapi lihat yang lebih kecil lagi, ini ada midazolam. Kenapa? Karena substituen gugus halogennya ada 2 nih, F dan Cl di posisi R2 dan R3. Senyawa lainnya adalah turunan ureida asiklik. Ini contohnya adalin dan bromolar. Ini tidak terlalu familiar ya sebagai anestesi sebetulnya. Turunan ureida siklik ini digunakan pada pengobatan kecemasan dan ketegangan saraf. Jadi sifatnya masih sedatif hipnotik bila turunan barbiturat sudah tidak efektif. Nah, makanya kalau saya pribadi jarang mendengar penggunaan obat-obat ini karena memang mungkin dominasinya masih barbiturat. Tapi ternyata obat ini menjadi obat pilihan ketika turunan barbituratnya sudah tidak efektif lagi. Bapak Ibu atau teman-teman semua, efektivitas anestesi juga sifatnya akan personal, dalam arti kata begini. Seperti saya bertahun-tahun kerja di laboratorium gitu ya. Secara tidak sengaja sering menghirup atau udara di lingkungan saya sudah banyak terkontaminasi oleh pelarut-pelarut organik yang kami gunakan. Maka potensi resiko saya menghirup udara yang mengandung senyawa organik ya, kloroform, metanol, etanol itu cukup tinggi. Dan hal ini akan membuat kita lebih sulit atau lebih kebal dari anestesi ya. Jadi itu sebetulnya tidak sangat logik. Artinya ketika kalian memerlukan tindakan medis atau operasi dan membutuhkan anestesi, informasinya sudah disampaikan supaya spesialis anestesinya ini akan memperkirakan. Karena kalau misalkan orang yang sudah sering terpapar oleh pelarut organik yang mengakibatkan sedatif dan hipnotik juga, itu biasanya membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Karena efektivitasnya sudah agak menurun di personil dia ya. Jadi seperti barbiturat nih misalkan sudah tidak mempan lagi gitu karena misalkan kita mau menambahkan dosisnya lagi sudah tidak mungkin, dosisnya sudah sampai pada dosis toksik, jadi kita tidak bisa berikan tambahan lagi. Tetapi untuk personil ini ternyata pada dosis yang paling tinggi pun efektivitas anestesinya tidak cukup baik gitu, maka perlu diganti dengan obat yang lain. Itu sangat mungkin terjadi. Penggunaan alkohol juga iya memang digunakan, tapi dia sifatnya sangat lemah ya, sifat anestesinya ya. Jadi mungkin hanya sampai lemas atau tertidur gitu ya. Tidurnya juga tidak sedalam kalau senyawa-senyawa hipnotik yang diberikan.
Tapi kemudian efektivitas dari anestesinya ini akan berkaitan dengan seberapa panjang rantai C-nya gitu ya. Karena kan semakin panjang rantai C-nya, dia akan semakin lipofil, walaupun dengan batasan jumlah C 8. Karena di atas itu, sifat toksisitasnya akan lebih tinggi dibanding dengan manfaatnya. Peningkatan adanya ikatan rangkap ini juga bisa mengakibatkan si senyawa ini mudah bersifat lebih lipofil, dan kalau sudah lebih lipofil maka sudah dibayangkan dia punya efektivitas yang lebih besar. Modifikasi alkohol tersier, primer, sekunder, tersier, tersubstitusi juga itu mempengaruhi polaritas. Kemudian secara tidak langsung juga akan meningkatkan efektivitasnya. Percabangan memperbesar efek depresi tadi ya. Kalau efek depresi itu termasuk dalam interaksi penekan saraf pusat, maka obat-obat yang memang punya kelarutan lipofilik atau lebih besar pada pelarut non air, maka dia pasti punya efek depresi yang lebih tinggi. Nah, hidroksil kenapa menurunkan aktivitas? Karena gugus hidroksil ini membuat dia lebih mudah terlarut dalam air atau lebih mudah bersifat hidrofil. Tadi kalau hidrofil kan aktivitasnya menurun. Tetapi perlu dilihat bahwa ternyata gugus hidroksil ini akan meningkatkan toksisitas. Kenapa? Coba ada yang ini enggak? Ada yang bisa membayangkan nggak? Akan semakin tinggi kadar alkohol ya, Bu? Hmm? Akan semakin tinggi kadar alkoholnya kalau gugus hidroksilnya semakin banyak. Kalau hidroksilnya makin banyak, hidroksil itu apa? OH ya. Kalau alkohol kan ada OH-nya, tapi biasanya OH-nya itu kan ini di sini disampaikan kalau kemudian alkoholnya tersubstitusi oleh hidroksil lagi. Jadi kan gugus OH-nya lebih dari satu ya. Kenapa dia mengakibatkan eh, peningkatan toksisitas? Kalau menurunkan aktivitasnya paham ya, karena kan semakin banyak OH dia semakin bersifat polar. Lipofilisitasnya semakin berkurang, sehingga kalau lipofilisitasnya berkurang, efektivitas terhadap aktivitas penekanan saraf pusatnya juga berkurang. Tetapi terhadap toksisitasnya seperti apa, itu yang coba kalian cari tahu ya. Kalau OH ini dia biasanya karena OH itu sangat reaktif, dia mudah bereaksi dengan berbagai macam sepertinya sebetulnya. Jadi banyak hal yang kemudian apa namanya, bukan interaksi ya, interaksi reseptor dengan senyawa aktif itu dimediasi oleh gugus OH ini. Jadi kalau ada gugus OH-nya, biasanya kerjanya lebih tidak selektif karena dia bisa bisa saja berinteraksi dan berbagai reseptor itu karena ada OH-nya ini. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan ikatan dengan reseptornya, kemungkinan aktivitasnya juga tidak bisa kita kendalikan, artinya toksisitasnya lebih tinggi.
Halo Bu, suaranya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi dicari ya gugus hidroksil kenapa toksisitasnya akan meningkat. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa hidroksil ini dia bisa berinteraksi dengan berbagai banyak reseptor karena ada ikatan OH-nya itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, metanol. Kenapa nih metanol tidak bisa digunakan sedatif hipnotiknya? Dia punya toksisitas yang besar terhadap kebutaan. Etanol bisa apa? Bisa digunakan untuk sedatif hipnotik, tetapi karena sifat candunya bisa kronik gitu ya, dan hanya efektif bisa digunakan dalam jumlah besar, maka penggunaan sebagai sedatif dan hipnotik tidak dianjurkan. Ini kalian lihat metanol dan etanol secara struktur ini dia bersifatnya lebih kira-kira nih lebih koefisien lipofilisitasnya bagaimana? Lebih besar ke lipofilnya atau lebih besar ke hidrofilnya? Dibandingkan dengan tadi yang saya sampaikan di awal ya, beberapa substituen tadi. Pertama, kalau atom C-nya lebih banyak, maka dia lebih banyak bersifat lipofil. Metanol atom C-nya hanya satu. Dibanding etanol yang dua, tentu sifat lipofilitasnya akan lebih banyak yang etanol. Jadi kalau sekarang metanol dengan resiko kebutaan dan efektivitas yang tidak baik untuk anestesi atau menekan saraf pusatnya, maka dia tidak menjadi pilihan. Tidak menjadi pilihan untuk tujuan anestesi. Etanol pun demikian. Kenapa? Karena kalaupun dia kinerjanya lebih baik dari metanol, tapi tetap tidak efektivitasnya masih lebih lemah. Sementara efek sampingnya lebih tinggi gitu karena dia bisa menyebabkan candu. Maka orang tidak memilih keduanya ini gitu ya. Nah, ini ada satu turunan alkohol yang kemudian dia gunakan, yaitu ethylchloroquinol. Eh, pada dosis yang besar, senyawa ini menyebabkan ketergantungan fisik. Tapi karena onset kerjanya cukup cepat dengan masa durasi kerja yang cukup panjang, 5 jam gitu ya, dengan dosis yang kecil, maka efek sampingnya masih bisa dikendalikan. Efek candunya masih bisa dikendalikan kan orang tidak setiap hari di anestesi untuk operasi kan ya gitu. Jadi apa namanya? Kalau tadi etanol, kalaupun dia diberikan karena efeknya tidak, misalkan karena kronis kecanduannya gitu, kalau cuma sekali-sekali kan tidak akan kronis. Tapi kemudian dosisnya butuh lebih besar untuk efektivitas yang diinginkan gitu. Jadi tidak menjadi pilihan.
Eh, Selanjutnya adalah turunan piperidindion dan quinazoline. Sebentar, saya coba eh ini dulu ya. Kita penuhin dulu absensinya. Tadi ada yang baru lagi nggak, siapa nih? Ada yang belum saya absen? Sarah Fauzia? Sylvia Yuni belum ke absen ya, Bu? Sarah Fauzia nggak Ananda ada ya? Maharani juga, Bu. Sylvia Sarah Yuni Fauzia? ada. Sarah Fauzia ada Florita nggak? ada, Bu. Sarah Fauzia ada. Florita. Florita ada, Bu. Ibu. Sarah Fauzia ada. Kemudian Fahmi Hadir, Bu. ada. Florita sudah. Arta Junita ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ananda Maharani Hadir, Bu. ada. Ini terlambat tadi. Anita Hayatun Nufus. Hadir, Bu. Oke, berarti adik semua ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Lain waktu ini ya, diperhatikan kehadirannya, jangan terlalu lambat ya. Kok nggak bisa simpan absen? Bentar. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah azan, kalau sudah azan saya diinfokan ya. Turunan piperidindion. Ini mempunyai struktur yang berhubungan dengan turunan barbiturat. Jadi strukturnya mirip dengan barbiturat, aktivitasnya lebih rendah dari turunan benzodiazepin maupun barbiturat. Jadi dia hanya menyebabkan relaksasi otot, analgesik, dan tranquilizer gitu ya. Jadi efek sedatif dan hipnotiknya tidak kuat. Efek samping sama seperti turunan barbiturat. Contoh yang digunakan adalah talidomid. Talidomid itu dulu yang saya ceritakan ya, dia punya cemaran stereoisomernya yang kemudian bersifat teratogenik. Ini strukturnya, kalau masih ingat, ini kayak barbiturat kan, ada O-nya. Ini juga mirip. Sementara turunan quinazolin, contohnya metaqualon, itu punya struktur yang mirip dengan piperidindion. Jadi dia turunannya piperidindion gitu ya. Piperidin ini, gugus piperidin ini. Sementara dion itu menunjukkan karbonil atau keton. Jadi dua gugus ini gugus saya kelihatan ya, dari layar terlihat ya. Ini kita sebut sebagai piperidin gitu ya. Contohnya metaqualon, dia punya efek sedatif hipnotik yang tidak lebih baik dibandingkan dengan obat hipnotik lain. Jadi tidak tahu digunakan dalam medis, tetapi menjadi celah untuk disalahgunakan karena menyebabkan ketergantungan. Saat ini dia masih masuk golongan psikotrik kalau nggak salah, psikotropik ya. Turunan aldehid, contohnya apa? Ini ada kloralhidrat, paraldehid gitu. Dia punya efek sedatif hipnotik. Waktu kerjanya cepat, tetapi waktu paruhnya pendek. Nah, ini kan waktu paruhnya pendek, dia durasi anestesinya semakin sempit. Nah, ini juga tidak menjadi pilihan biasanya ya. Atau kecuali di mix, digabung. Ini contoh dari gugus fungsinya. Nah, kemudian kita masuk pada relaksan pusat. Relaksan pusat itu apa? Relaksan pusat itu adalah senyawa yang yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat dan menimbulkan relaksasi otot rangka. Jadi kitanya lemas ya. Golongan ini digunakan untuk meningkatkan relaksasi otot rangka pada keadaan kejang atau spasme dan untuk pengobatan tetanus.
Relaksan pusat juga berguna untuk membantu istirahat, fisioterapi, dan mengurangi berbagai keluhan akibat kekejangan otot rangka. Banyak obat-obat relaksan otot ini memiliki efek farmakologis yang lain seperti sedatif, hipnotik, antipsikotropik, dan anksiolitik. Anksiolitik itu anti cemas ya. Efek samping relaksan pusat antara lain adalah mengantuk, lesu, pusing, dan penglihatan kabur. Ini semua efek samping yang umum dirasakan atau yang diakibatkan oleh anestesi secara umum ya. Bagaimana mekanisme kerjanya? Sama ya, dia bekerja sebagai antagonis neurotransmitter pada reseptor GABA seperti tadi, rata-rata seperti itu. Eh, Namun beberapa relaksan otot ini hanya bekerja pada perifer atau penghubung saraf otot rangka yang kita sebut sebagai kuraremimetik. Jadi tidak pada seperti anestesi gitu bekerja pada GABAergic, tapi pada perifernya, pada saraf perifernya. Nah, berdasarkan struktur kimianya, relaksan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan propandiol, benzodiazepin, dan golongan lain. Jadi benzodiazepin yang tadi juga punya efek menekan secara pusat, juga dia ternyata digunakan untuk relaksan otot. Turunan propandiol ini sudah azan ya? Sudah azan belum sih? Bekasi belum. Belum ya, kok saya kayak mendengar azan. Oke, kita lanjutkan. Ini senyawa turunan propandiol ini, propandiol bisa bayangkan nggak strukturnya? Propandiol. Kalau diol itu berarti gugus apa? Alkohol. Aldehid. Propandiol, Aldehid. alkohol. Oh. Metanol tuh 1, kalau O hanya 2, diol jadinya ya. Jadi propandiol itu ada C3, yang kemudian ada 2 atom C-nya mengikat OH. Nih contohnya 1,2 propandiol. Itu turunan propandiol. Tapi biasanya tersubstitusi lagi. Azan ya, kita berhenti dulu ya.
Eh, Bapak. Teman-teman sekalian, ini kita selesaikan di sini dulu saja. Besok kita lanjut ya minggu depan. Tadi kita berhenti kita masih di relaksan otot ya. Jadi mungkin untuk kuliah hari ini sudah azan juga. Kita selesaikan dulu sampai sampai sini. Nanti minggu depan kita lanjut dengan materi relaksan otot. Tapi seharusnya minggu depan tuh sudah ada materi topik lain ya. Nanti kita sekilas aja lah ya minggu depan. Gimana Bu? Nggak kedengeran Bu yang terakhir? Oh, nggak ada suaranya ya? Jadi suara Ibu kadang-kadang kenceng, kadang-kadang kecil gitu Bu. Oh gitu, dari tadi dong. Apa Ibu pakai headset ya Bu? Iya, saya pakai headset. Kadang-kadang mempengaruhi sih. Oh, Apa ini di saya aja ya Bu? Teman-teman yang lain? teman-teman yang lain sama juga. Nama kecil, Sama, kadang Bu. gede, kadang Iya tuh, kecil. kenapa diam aja? Diam aja tuh. Ya udah nggak apa-apa nanti. Ya ini saya tuh agak susah ya jam 16.20 tuh ngobrol sedikit nih. Kalau nanti kemudian, tapi kalau selalu mulai jam 5 kan ini ya sebentar banget ya. Nanti nggak nggak bisa full gitu waktunya. Kalau di ruangan kerja saya memang nggak bisa terlalu teriak-teriak gitu ya karena masih banyak orang. Makanya tadi mungkin suara saya nggak terlalu kenceng karena saya juga tidak terlalu bersuara keras gitu. Gak apa-apa nanti saya coba cari tempat lain minggu depan ya. Untuk hari ini saya juga minta maaf kalian juga nggak ini sih nggak respon nggak sampaikan kalau kecil gitu. Nggak apa-apa ya nanti baik kita selesaikan aja minggu depan kita ketemu lagi. Oke, selamat malam. Malam Bu, terima Malam kasih. Bu, makasih Yang Bu. Malam, makasih Ibu.